Karakter reseptif itu tipe orang yang pasif dan tergantung. Dia hanya mengandalkan yang di luar dirinya. Dia menunggu. Aku mendapat apa, dan begitu aku dapat apa, ya saya terima apa adanya. Ini karakter reseptif. Orang yang karakternya reseptif, kata Erich Fromm, orang yang dalam cinta itu menunggu dicintai, bukan belajar mencintai. Ini reseptif. Nunggu ditembak, tidak mau nembak. Nunggu pasti bahwa saya sudah dapat, kalau sudah dapat dinikmati. Ini reseptif. Kalian yang prinsip hidupnya saya nerimo saja Pak, dapat apa yang saya nikmati. Kalau fokusnya ke sini saja, maka kalian namanya resep. Negatifnya apa? Orang reseptif itu negatifnya dia pasif, tidak aktif, pasrah. Biasanya terus jatuhnya jadi kurang percaya diri. Kenapa kurang percaya diri? Ya karena selama ini pasrah saja dia tidak yakin bahwa upayaku itu bisa menghasilkan sesuatu. Ikhtiarku bisa membuahkan ini, membuahkan itu. Jadi pokoknya dia nunggu saja apa yang datang yaitu yang dinikmati. Tapi ada positifnya juga. Orang reseptif itu biasanya basa Jawane neriman, setia, kemudian percaya. Ya, percaya tidak pada dirinya tapi pada kadang-kadang hidup kita kan perlu juga tiga sifat ini. Neriman, setia, dan percaya. Tapi kalau berlebihan jatuhnya terus jadi pasif, pasrah, kurang pede. Ini karakter pertama. Disebutnya karakter yang non-produktif. Tapi kadang-kadang kita juga perlu ini. Makanya tadi kemampuan kita mengelola. Yang kedua, kebalikannya reseptif. Yaitu eksploitatif. Kalau eksploitatif, cirinya agresif dan self-centered. Self-centered itu menganggap dunia ini berputar sekitar dia saja. Akulah yang paling penting, jadi aku berhak mengambil apa saja, melakukan apa saja yang aku ingin. Ini orang eksploitatif. Nah, orang eksploitatif punya sifat negatif, tentu saja apa? Egosentris, angkuh, dan arogan. Egosentris itu ya kayak tadi ya. Egonya tinggi sekali karena dia merasa sangat penting aku ini. Arogan, menang-menangan, angkuh, sombong. Tapi juga ada positifnya. Positifnya apa? Orang ini sangat percaya diri, punya kebanggaan. Biasanya, kata Iris, orang-orang seperti ini itu biasanya menarik, atraktif. Jadi ramai kalau dia ada. Beda kalau yang reseptif tadi kan pasrah saja. Kamu maunya apa? Sudahlah monggo terserah. Tapi kalau orang eksploitatif kamu maunya apa? Kalau gini gimana? Kalau itu gimana? Saya suka yang ini loh, saya rame. Biasanya mereka lebih menarik. Tapi ya itu tadi sifat negatifnya. Egois, sombong, agak over pede, agak arogan. Ada tipe yang ketiga. Mungkin ada yang di sini teman-teman. Yaitu tipe penimbun, hoarding. Hidup ini apa ya? Seperti bag, memelihara, menyimpan, menjaga yang sudah dimiliki biar tidak kebobolan. Cirinya apa? Orang penimbun itu biasanya posesif dengan yang dimiliki.
Oh, kalau sudah punya pasangan, punya itu terus posesifnya luar biasa. Gampang curigaan. Apalagi yang sering nonton sinetron, nonton drakor itu. Jangan-jangan, so, kekhawatiran. Pokoknya. Selalu modenya mode waspada. Khawatir kehilangan. Maka terus jadi posesif. Kemudian kompulsif. Kompulsif itu ya batinnya cemas terus. Terburu-buru agar untuk mempertahankan ini, mempertahankan. Jadi menyimpan kecemasannya rapat-rapat demi tidak kehilangan ini, tidak kehilangan itu. Itu kayak kompulsif. Dan biasanya kurang kreatif, ya biasa. Karena fokusnya menjaga dan menyimpan, akhirnya apa ya, kayak back tadi, goalnya tidak banyak, kurang kreatif. Jadi, ya wes, Pak, pokoknya kita pertahankan yang sudah kita miliki sekarang. Fokusnya itu. Positifnya tipe penimbun ini dia biasanya hidupnya tertib, teratur. Waktunya ya terjaga. Jadi dia pokoknya jangan sampai sakit karena kesehatan adalah anugerah yang luar biasa. Jangan sampai nilai jatuh karena itu masa depan kita jauh. Cara mikirnya gitu terus. Ini tipe hoarding namanya. Tipe penimbun. Jadi dalam hidupnya yang dia pikirkan jangan sampai kehilangan yang sudah aku dapat. Padahal dalam hidup ini kadang-kadang capaian-capaian tertentu perlu pengorbanan-pengorbanan. Cuma di tipe hoarding ini fokusnya bukan di pengorbanan untuk capaian, tapi mempertahankan yang sudah dimiliki. Ya kalau untuk konteks pasangan biasanya jadi posesifnya luar biasa. Banyak larangan-larangan hidupnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Pokoknya jangannya banyak sekali. Kenapa? Khawatir kehilangan. Ini posesif. Ya bisa sesama pasangan, bisa orang tua dengan anaknya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada tipe marketing. Kok ada Pak karakter marketing ya? Karakter marketing itu karakter yang fokusnya untung rugi. Saya melakukan ini, dapat apa? Untungnya apa? Ini tipe marketing. Saya sudah dandan kayak gini, masuk nggak dapat satu pun. Itu tipe marketing. Saya sudah capek-capek melakukan ini kok nilainya masih jelek saja. Itu tipe marketing. Kamu tidak mau rugi sedikit pun. Ini tipe marketing. Negatifnya apa? Ada orang yang mikirnya untung rugi terus. Yang pertama biasanya orang-orang ini oportunis. Dia akan pindah-pindah posisi asal menguntungkan. Tidak konsisten. Dia tidak punya tujuan idealisme yang jelas. Idealismenya ya keuntungan. Kalau di kubu ini lumayan dapat jabatan, ya pindah ke sana. Ternyata di kubu sini gersang tidak dapat apa-apa, ternyata ya pindah lagi ke sana. Ini tipe marketing, tipe penjual. Jadi saya ngasih apa, ya harus dapat apa. Ya kalau bisa dapatnya jauh lebih besar. Positifnya apa orang marketing ini? Adaptif dia. Jadi bisa pinter melihat situasi, kemudian milih yang bisa menguntungkan dia. Ini kan namanya adaptasinya cepat dia. Kemudian terbuka, dia tidak kaku, luas saja. Kemarin bilang A, loh kok sekarang bilang B, tidak apa-apa. Sekarang B lebih menguntungkan. Jadi dia bisa adaptif, luas, menyikapi perubahan-perubahan situasi. Dan tentu saja orangnya menyenangkan. Kenapa? Dia perlu dapat keuntungan. Ya, jadi ada 4 tipe karakter: reseptif, eksploitatif, hoarding, dan marketing. Teman-teman mungkin harus punya kualitas-kualitas ini meskipun harus hati-hati karena ini ada dua sisi, yang satu positif, yang satu negatif. Pinter memainkan ini kunci kebahagiaan.
Kapan harus mempertahankan, kapan harus mengambil, kapan harus pasrah, dan kapan harus mencari keuntungan. Kebutuhan eksistensial manusia. Coba kalian cek, kalian sudah bisa memenuhi ini apa enggak? Yang pertama, relatedness, keterhubungan. Jadi, dorongan untuk terkoneksi dengan orang lain. Kita sadar kita itu unik, tapi kita perlu orang lain. Tidak mungkin kita bisa eh, hidup sama sekali 100% isolatif, tidak mungkin. Kita perlu orang lain. Untuk melakukan apa saja, bahkan hal yang paling simpel. Kita juga memerlukan orang lain. Hal yang paling simpel itu ya contohnya apalah, baca buku misalnya. Kan itu hak saya Pak baca buku atau tidak. Iya, tapi kalau tidak ada penulis yang ngarang buku, ya kamu tidak mungkin baca buku. Kalau tidak ada orang yang bisa memproduksi lampunya, ya kamu tidak bisa baca karena gelap. Kalau tidak ada orang-orang sekelilingmu yang tidak mengganggumu saat membaca juga, kamu tidak akan nyaman membaca buku. Jadi tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa dukungan orang lain. Baik langsung atau tidak langsung. Itu yang disebut relatedness. Nah, karena keterpisahanmu dan kejauhanmu dari orang lain akan membuatmu gelisah. Tapi jangan lupa, kata Erich Fromm, ada 3 jenis keterhubungan, yang 2 negatif, hanya yang 1 yang positif. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu ada jenisnya submissive, ada jenis power, dan yang ketiga ada jenis love. Submissive itu pasrah. Di saking inginnya kamu punya teman, saking inginnya disukai orang lain, saking khawatirnya ditinggal orang lain, terus kamu manut saja, pasrah saja, apain saja aku, yang penting jangan tinggalkan aku. Itu namanya submissive. Karena aku perlu dirimu, maka aku pasrah, wis kamu apain saja. Kamu suruh apa saja, kamu perlakukan aku kayak gimana pun, ayo. Ini namanya submissive. Ini negatif. Kebalikannya yang kedua. Kalau yang kedua ini hubungan level power. Kalau ini dominatif. Di, kamu harus patuh padaku ya. Kamu harus manut aku ya. Kamu harus ikut apa yang aku katakan, ini dominatif. Ini salah satu gaya orang yang ingin tidak ditinggalkan, tapi kebetulan dia punya power. Maka yang dia lakukan apa? Mendominasi. Awas lo ya, kalau kamu jauh-jauh dari aku, nanti kalau kamu butuh ndak tak tolong loh. Terus orang lain ndak berani menjauh. Kalau kamu perlu contekan, ndak tak kasih lo ya. Kalau kamu perlu tumpangan, aku ndak mau barengi kamu loh. Jadi kamu kalah power. Nah, yang menang power bisa mendominasi. Yang kalah power dia akan submissive. Kalau bisa, yang ideal relasi itu yaitu cinta. Cinta itu apa? Saya sudah capek menjelaskannya. Kamu cari di sesi-sesi bertebaran di mana-mana. Itulah relasi ideal. Karena di luar cinta, relasimu antara submisif dan dominatif. Ada rootedness, keberakaran. Kejelasan akarku di mana. Ini kebutuhan untuk kita mengikat diri di dunia kita. Jadi kita ingin selalu bisa menyebut dan bisa menyikapi perubahan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau di Erich Fromm dicontohkan
Contoh paling sederhana ketika kita selalu menjaga hubungan, ketersambungan kita dengan ibu kita. Itu kan salah satu akar kita. Oke. Kita ingin selalu berakar di dunia kita, tidak terombang-ambingkan. Saya Pak, orang Indonesia, budayanya begini, tradisiku seperti ini, hidupku di daerah ini, makanya gaya ngomong saya begini. Ini bagian dari rootedness, keperluan keberagaman. Kalian kan gelisah kalau disebut, kamu orang mana sih kok enggak jelas gitu. Indonesiamu kok sudah enggak kelihatan gitu, kamu kan enggak nyaman kalau digitukan. Katanya kamu anaknya orang terpandang, tapi gayamu kok begitu, kamu kan enggak mau digitukan. Kenapa? Kita punya kebutuhan akar. Kalau kita dicabut dari akar kita akan gelisah. Kita selalu mendefinisikan diri kita ya sesuai akar kita. Nah, tentang akar ini, Erich Fromm menyebut ada dua gaya rootedness, ada gaya negatif, ada gaya positif. Gaya negatif namanya fiksasi, kalau gaya positif itu namanya keutuhan. Ya, kita pelajari pelan-pelan. Malam hari ini saya bilang materinya banyak, padat. Mungkin nanti rekamannya kalian ulang. Jadi fiksasi itu kita menyambungkan diri dengan akar, tapi keterikatan kita dengan akar itu keterikatan yang tidak sehat. Sehingga apa? Menghambat pertumbuhan pribadi kita. Kita jadi tidak maju, kita jadi tidak berkembang, karena keterikatan kita dengan akar kita. Mungkin ada hal tertentu yang, Mbok kamu maju, enggak Pak, di tempat saya kayak gini saja cukup kok Pak. Ini namanya fiksasi. Nah, kalau di tempat saya Pak, yang penting sekolah, kemudian kawin, kerja, sudah selesai Pak, enggak usah mikir aneh-aneh. Dan kamu merasa, yo itulah aku dan budayaku. Terus kamu enggak mau maju, enggak mau berkembang. Ini jenis fiksasi. Ini yo mengikat sih, mengakar sih, tapi secara negatif. Kemudian kita tidak bisa menyikapi perubahan. Ketika lingkungan sekeliling kita berubah, kita tidak bisa beradaptasi. Tidak Pak, biasanya begini, jadi ya. Ini sekarang ada teknologi ini loh Mas. Enggak Pak, kalau pakai teknologi bukan kita. Kalau kita itu sejak dulu ya face to face gini. Enggak. Nah, ini namanya kita tidak bisa mengadaptasi perubahan. Ini namanya fiksasi. Ya kita tidak berkembang, yang lain berkembang semua, kita sendiri yang tidak berkembang. Pak, di tempat saya itu Pak, HP haram Pak, anti HP. TV haram Pak. Wah, internet itu neraka semua isinya Pak, misalnya. Sementara dalam hidup ini kamu tidak bisa sekarang itu tanpa HP, tanpa medsos, tanpa itu. Tapi kamu kukuh untuk tidak berubah demi akar. Ini yang disebut fiksasi. Ini yang oleh Erich Fromm disebut keterikatan keberagaran yang negatif. Nah, yang ketiga ada lagi, biasanya mungkin di budaya tertentu yang mengutamakan status, mengutamakan kekayaan, mengutamakan prestasi, dan kita terjebak di situ, sehingga tidak bisa mengekspresikan apa keinginan kita yang sebenarnya. Ya kalau di sini Pak, ya umur-umur 16 tahun harus sudah nikah. Kalau belum nikah, wah itu. Nah ini namanya daya tertentu. Kalau di sini Pak, yang penting punya rumah, punya mobil. Standarnya itu sih. Kalau belum punya itu masih belum disebut sukses. Misalnya. Terus kita terikat di situ, jadi tidak maju di situ. Itu yang disebut fiksasi. Padahal situasi berubah. Dunia ini dinamis.
macam-macam, bahkan situasi orang beda-beda dan tidak bisa diseragamkan. Oh kalau di sini Pak, ya minimal hafal Al-Quran 30 juz lah. Baru dia bisa. Nah ini misalnya, oh kalau di tempat sini bukan itu, kalau di tempat sini yang penting apa gitu. Ini keberagaman negatif. Istilahnya fiksasi. Pokoknya ini ya ini, tidak bisa ditawar lagi. Nah, semoga teman-teman berakarannya tidak secara negatif ya, tapi yang dinamis, yang ngerti situasi. Itulah nanti yang disebut keutuhan. Cirinya keutuhan ada 3. Yang pertama, refleksi diri terus dilakukan. Siapa aku, apa peran yang harus aku mainkan, apa kemana aku ini harus berkembang, itu namanya refleksi diri. Kemudian fleksibel dan adaptif. Jadi kalau situasi berubah, ya kita tahu kita harus mengadaptasi. Tidak menyangkal atau menghindar. Yang ketiga, ya kita terhubung tapi tetap otonom. Ini yang agak sulit ya. Berhubungan dengan orang lain tapi tetap kita mandiri. Iya sih kita mengakar. Iya sih saya orang daerah situ tapi untuk hal semacam ini saya punya pendirian sendiri. Ya, ini namanya terhubung tapi tetap otonom. Iya sih saya lahir dari budaya seperti itu, tapi saat ini saya punya pandangan sendiri, punya gaya hidup sendiri yang menurut saya lebih produktif. Ini namanya utuh. Kamu jadi dirimu sendiri, tapi sekaligus terhubung dengan orang. Tidak putus akar. Karena putus akar itu menggelisahkan. Namanya narsisisme. Relatedness ini orang sadar bahwa saya perlu yang lain, tapi ada orang yang tidak punya kesadaran ini. Orang yang tidak punya kesadaran relatedness itu orang yang jenisnya narsis. Nah, itu kalian sering kan mengkritik orang, kamu kok narsis banget tuh ya. Itu sebenarnya dia kesadaran relatednya rendah. Narsis itu apa? Kita sebentar ya biar kalian tahu, biar ngomongnya pas. Jadi narsisisme itu ketika seseorang cenderung fokus untuk mengejar pengakuan atau mengejar cinta dari orang lain untuk mengisi kekosongan emosional dan kekurangan dalam diri mereka sendiri. Jadi orang narsis itu orang yang selalu mengejar pengakuan, validasi dari orang lain tentang dirinya. Jadi melesetnya apa orang-orang narsis ini? Dia lupa tentang kenyamananku, hakikat diriku, yang membahagiakan aku apa. Dia melewatkan itu karena dia fokus dipuji orang. Dia fokus diakui orang. Dia ingin dicintai. Fokusnya ke situ kata Erich. Akarnya apa? Akarnya adalah dia menganggap dirinya itu sangat layak dicintai. Aku sehebat ini, aku seganteng ini, aku secantik ini, harusnya banyak yang jempoli dong. Ini kita menyebutnya narsis. Makanya kalau kamu foto kan terus pakai filter 3-4 kali itu kan filter. Biar apa? Biar divalidasi orang lain. Wah, cantik banget sekarang. Kok awet ya? Terus kamu senangnya luar biasa. Padahal yang komen ya basa-basi. Iya kan? Kalau kalian sendiri kalau ada temenmu gitu terus kamu komen, wah tambah ganteng nih. Ah, kamu kan basa-basi kan? Nggak selalu serius untuk pandang beneran ya biar menyenangkan teman saja, Pak. Jadi akarnya di situ.
Kenapa sih ada orang sampai segitunya? Ya, untuk melindungi dirinya dari rasa kesepian dan rasa ketidakberdayaan. Bahwa banyak kok yang suka pada, banyak kok yang muji-muji aku, banyak kok yang jempoli aku, wong fotoku satu saja yang jempoli sekian ratus kok. Ya kan kamu senang. Jadi setiap kali kamu posting bolak-balik kok tengok, kok masih dua ya yang jempoli. Kalau sudah gitu kamu gelisah sudah kan. Padahal sak kos-kosan ini ada 10 orang loh yang jempoli dua. Berarti sak kos-kosan aja enggak semuanya suka padaku. Kamu bisa begitu pikiran. Nah, cirinya kalau di Erich Fromm ya orang yang merasa perlu untuk terus menerima pengakuan dan pujian orang. Dia baru merasa berharga kalau sudah dipuji orang, kalau sudah diakui orang. Dia menggantungkan kebahagiaannya pada orang. Ini relatedness sih, tapi ya kalau sudah di level narsis harus dievaluasi lagi karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Kata Erich Fromm, narsis ini biasanya subur di tengah masyarakat yang mementingkan kompetisi dan individualis. Jadi masyarakat yang selalu membanding-bandingkan, yang selalu kamu kalah cakep sama ini, kamu kalah hebat sama itu, kamu terus kamu tertantang untuk membuktikan bahwa aku sudah sehebat ini loh, aku sudah seganteng ini loh, aku sudah secakep ini loh. Makanya hati-hati dengan budaya kompetisi atau budaya individualis. Karena budaya yang semacam ini melanggengkan gaya hidup yang narsis. Akhirnya apa? Efeknya hubungan kita dengan orang lain jadi tidak sehat. Jadi kalau tidak hati-hati pasti kita jatuh ke submissive atau kalau kita punya power ya kita dominatif. Dominatif itu ya maksa orang memvalidasi. Ayo, menurutmu aku cakep enggak? Itu temanmu sudah susah itu. Dilema dia. Mau jujur gimana, enggak jujur gimana. Oke, mungkin kamu diplomatis ya. Kapan sih kamu enggak cakep? Kan mesti bilangnya gitu. Padahal mungkin ya sekarang. Tapi ya kan kamu sulit jawabnya. Mau jujur enggak? Itu berarti kamu di submissive, dia yang dominatif. Oke, ini yang pertama. Ini juga kebutuhan kita. Kebutuhan terhubung dengan orang lain. Tapi ya semoga tidak jatuh di submisif dominatif apalagi terus memunculkan watak narsis. Kita lanjutkan. Sense of identity. Rasa identitas. Kata Erich Fromm, man may be defined as the animal that can say I. Manusia bisa didefinisikan sebagai binatang yang bisa bilang aku. Itu manusia. Yo, maksudnya bukan sekedar ngomong aku. Menyadari keakuannya. Yo. Burung beberapa bisa dilatih ngomong aku gitu iso. Tapi manusia yang sadar keakuannya, punya kesadaran aku. Di luar manusia tidak ada. Ini versi Erich Fromm. Nah, sadar tentang diri yang khas, siapa aku harus bagaimana, yang baik yang harus aku lakukan apa. Namanya sense of identity. Kalian harus bisa jawab kalau ditanya siapa kamu. Yo, jawaban pertanyaan mesti namamu kan. Ya kalau nama ya mesin juga bisa. Maksudnya apa? Orang seperti apa sih dirimu? Setelah ini teman-teman boleh lah ya pulang nanti coba bikin 1, 2 kalimat, 3 kalimat boleh, 4 kalimat boleh, yang menggambarkan diri kalian masing-masing. Aku adalah
orang yang seperti ini loh. Boleh diawali dari kategori-kategori yang kalian sudah tegas. Misalnya, saya itu orang Indonesia. Indonesia itu menurutku begini loh. Saya seorang Muslim, dan Muslim yang baik itu menurut saya begini loh, dan saya sudah di level ini. Coba kalian definisikan diri. Ini namanya orang yang punya rasa identitas. Bisa menunjuk dirinya. Pernah enggak kalian menyebut namamu sendiri, mungkin rasanya agak aneh di telinga. Jadi ada yang bilang orang yang bisa mengambil jarak dari dirinya. Ini orang yang bisa objektif membaca diri. Pernah enggak kamu menyapa dirimu sendiri? Faiz, Faiz. Ini kan enggak enak ya. Kamu coba panggil namamu sendiri. Di telingamu rasanya enggak enak. Tapi itu latihan. Coba kamu ambil jarak dari dirimu. Opo kamu itu? Faiz ngomong aja sejak tadi. Misalnya itu memarahi diri. Ini agak ngambil jarak. Nanti ya pulang dari sini kamu sapa dirimu sendiri. Jangan keras-keras nanti orang nganggap kamu karena ya itu tadi namanya sense of identity. Tapi hati-hati juga sense of identity itu kalau versinya Erich Fromm ada yang problematik, ada yang sehat. Jadi ada sense of identity yang masalah, yaitu ada orang yang bermasalah di identitasnya. Yang pertama, ada tipe orang yang kehilangan identitas. Tidak bisa menyebut, saya tidak tahu Pak, saya tidak jelas Pak. Saya itu apa? Saya itu bagaimana? Ini problem. Yang kedua, ada tipe orang yang krisis identitas. Ini juga masalah. Krisis identitas itu saya tidak tahu apa, saya masih bisa menyebut diri saya ini seorang Muslim yang baik, seorang Indonesia yang sesungguhnya, dan saya itu mahasiswa atau bukan, saya masih bingung. Apa layak kayak saya ini disebut mahasiswa? Ini namanya kamu sedang krisis identitas. Jadi krisis masih mending ya. Kalau yang hilang itu sudah kamu bingung menyebut dirimu. Kalau krisis itu kamu bisa menyebut dirimu tapi kamu ragu-ragu. Orang menyebutnya krisis identitas. Saya ini tergolong orang masih remaja atau sudah dewasa ya Pak? Saya juga masih bingung. Kok perasaan saya pinginnya dianggap remaja terus, tapi pikiran saya tidak bisa bohong, sudah mulai masalah-masalah orang dewasa. Dan ini namanya kamu sedang krisis. Jadi ada hilang identitas, ada krisis identitas. Kalau yang sama sekali belum pernah mikir, ya memang kamu mungkin belum punya identitas. Ya kalau di Indonesia kan belum punya kartu identitas, itu 17 ke bawah. Disebutnya belum punya KTP, tapi ini bukan identitas yang KTP itu ya. Identitas kesadaran diri. Yang ketiga, fiksasi tadi. Jadi fiksasi itu ya problem identitas juga. Orang yang tergantung, terikat berlebihan pada kondisi sekelilingnya untuk mendefinisikan dirinya. Sehingga dia tidak bisa secara otentik mengekspresikan dirinya apa adanya. Yang sehat, sense of identity itu yang pertama refleksi tadi ya. Hasil renungan yang mendalam tentang diri kita. Yang kedua otonom. Pak, apa tidak perlu rujukan sana sini boleh, tapi keputusannya kamu siapa, apa, dan bagaimana, kamu sendiri yang memutuskan. Yang ketiga seimbang. Seimbang itu ya jangan terlalu individualistik, tapi juga jangan mengorbankan individumu untuk masyarakat, untuk hidup bersama. Jadi imbang saja. Ya kita memang butuh yang lain, tapi tidak dengan mengorbankan individualitas kita.
Jangan individu saja nanti kita jadi egois, jangan mikir yang di luar diri masyarakat saja. Jangan-jangan nanti jatuh jadi altruis, mengorbankan diri kita demi yang lain. Yang imbang saja, karena kita perlu dua-duanya. Dan yang ketiga, sense of identity yang positif, yang sehat itu kita senantiasa berkembang. Tambah baik itu membahagiakan. Saya kemarin nilai baiknya 7, sekarang nilai baiknya 8. Tambah berkembang. Baik, transendensi. Saya bilang tadi ya, kebutuhan kita untuk berkembang, melampaui kondisi kita saat ini. Jadi kita bangkit dari kondisi pasif menuju kondisi penuh makna dan kebebasan. Kita hidup ini kan kalau kata para filosof eksistensialis, sifatnya faktisitas. Faktisitas itu selalu terjatuh dalam fakta. Nah, kalau kita ingin jadi orang hebat, kita taklukkan fakta tadi. Kita lampaui, ini yang disebut transendensi. Kalian misalnya, mungkin ada yang dulu zaman mahasiswa baru, bayanganmu tentang kuliah itu apa? Begitu kuliah beneran, walah ternyata cuma kayak gini kuliah itu. Itu namanya kamu terlempar dalam fakta, ternyata kuliah itu seperti ini. Mungkin dulu ngaji filsafat yang tidak pernah ke sini, bayangannya kayak gimana, begitu ke sini, ya lah ternyata gini ngaji filsafat itu. Bayanganmu apa, faktanya apa. Nah, keterlemparanmu dalam fakta, itulah yang disebut faktisitas. Orang hebat yang adalah orang yang mampu menaklukkan faktisitas ini. Oh, kalau memang faktanya begini, saya harus melakukan ini. Itulah yang disebut transendensi. Kita bisa tetap hidup bermakna, kita bisa tetap unggul, bisa tetap maju, meskipun berhadapan dengan fakta apapun yang kita hadapi. Ini namanya kemampuan transendensi. Kita melampaui diri kita yang sekarang, melampaui fakta-fakta nyata yang kita hadapi hari ini. Ini juga kebutuhan, karena orang itu kalau tenggelam dalam fakta juga menggelisahkan. Aku kok manut saja ya, aku kok enggak kreatif ya, aku kok ya enggak kelihatan ya, enggak berkarya ya, orang-orang kok enggak menyebutku sama sekali ya, misalnya itu kan menggelisahkan. Kamu bukan sesuatu dalam tanda petik, dan itu menggelisahkan. Disitulah orang kemudian kreatif, ingin menunjukkan ini loh aku. Sayangnya, kata Erich Fromm, ada dua jalan. Orang melakukan transendensi, ada yang jalur kreatif, ada yang jalur destruktif. Yang jalur kreatif, ya banyak kita berkarya lewat seni, agama, filsafat, termasuk lewat cinta, memproduksi ini itu. Ini namanya jalur kreatif. Peradaban, segala capaian-capaian teknologinya yang kita lihat hari ini itu contoh orang melampaui dunianya secara kreatif. Laptop, HP, mikrofon ini dan lain sebagainya ya contoh bagaimana kita bisa melampaui dunia kita. Kalau saya tidak ada mikrofon ini, misalnya saya ngomong kayak gini, baris kedua di situ sudah tidak dengar suara saya. Tapi fakta suara saya yang tidak terlalu keras dibantu oleh mikrofon. Ini melakukan transendensi secara kreatif. Tapi ada juga orang yang melampaui dunia dan dirinya secara destruktif. Dengan cara merusaknya. Nanti kalau rusak saya bisa mengontrolnya, saya bisa melampaui. Makanya ada kriminalitas, ada kejahatan ini itu ya sebenarnya berawal dari pola transendensi yang destruktif. Ada banyak orang yang
ingin mengubah dunia secara destruktif dengan cara merusaknya, termasuk melakukan pembunuhan-pembunuhan. Kata Erich Fromm, manusia itu satu-satunya makhluk yang bisa membunuh dengan alasan selain mempertahankan diri. Biasanya makhluk-makhluk yang lain itu seandainya mengeluarkan racunnya atau membunuh binatang yang mengganggunya dan lain sebagainya, itu alasannya mempertahankan diri. Satu-satunya yang bisa membunuh tanpa alasan mempertahankan diri itu manusia. Wah, alasanmu banyak membunuh itu kan. Bisa karena malu, bisa karena stres, bisa macam-macam. Dan itu khasnya manusia. Jadi kalian memang istimewa. Tidak terancam apa-apa bisa membunuh orang. Nah, ini yang disebut transendensi secara destruktif. Maka kalian hati-hati. Transendensi memang kebutuhanmu, tapi semoga kalian penuhi secara kreatif.